Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu, dan semoga ilmu yang kita insya Allah dapatkan ini banyak manfaat buat hidup kita dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir, di malam ganjil, adanya di 10 terakhir, bukan di 10 pertama, juga bukan di 10 yang kedua, adanya di 10 yang terakhir. Tapi kenapa kita dan banyak negara muslim lainnya mengadakan peringatan turunnya Quran atau disebut nuzul Quran, mengadakannya bukan di 10 terakhir? Saya ulangi ya, kenapa di kita dan banyak negara muslim lainnya itu mengadakan peringatan, baterainya kali ya, sudah merah. Makasih Ustaz. Ya. Sampai mana tadi ya? Ya. Kenapa di kita dan beberapa negara muslim lainnya mengadakan peringatan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu bukan di 10 yang terakhir, tapi malah di 10 yang tengah, yaitu malam ke-17. Seharusnya kan kalau sesuai dengan sumbernya Al-Quran, diadakannya bukan di 10 yang tengah, tapi di 10 yang akhir. Nah, ternyata Bapak Ibu, pertanyaan ini jawabannya tertulis di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir itu tertulis, di langit ke-7 ada buku namanya Lauhul Mahfuz. Dari buku itulah turunnya Quran.
turunnya Quran dari buku itu sekaligus serentak, tapi enggak sampai ke bumi, baru sampai ke langit pertama. Langit pertama itu tertulis di buku tafsir itu namanya Baitul Izzah. Apa tadi? Baitul Izzah. Jadi turunnya itu enggak ke dunia, ke langit pertama, dan turunnya itu dari langit ketujuh, dari buku Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, turunnya Lailatul Qadar. Barulah dari Baitul Izzah atau langit pertama ke dunia enggak sekaligus 23 tahun. Jadi Quran turun ke dunia enggak sekaligus. Tadi berapa tahun tadi? 13 tahun turun, selama 13 tahun bertahap turun di Mekah. Makanya ada surat-surat disebut surat-surat Makkiyah. Dan turunnya 10 tahun di Madinah, makanya disebut juga dengan surat-surat Madaniyah. Dan turunnya pertama kali dari langit pertama ke dunia, yaitu ke Mekah, turunnya pertama kali di malam ke-17 suratnya Al-Alaq Iqra. Berarti kalau ada yang mengadakan peringatan turunnya Al-Quran, itu sumbernya bukan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan dari langit ketujuh ke langit pertama, tapi sumbernya dari langit pertama atau Baitul Izzah ke dunia, ke bumi. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, ulangin yuk sama-sama biar masuk hafalan kita. Kalau dari langit ketujuh ada buku namanya Lauhul Mahfuz, turunnya sekaligus di malam Lailatul Qadar. Tapi nggak sampai bumi, nggak sampai dunia, hanya sampai ke langit pertama, disebut tadi apa namanya. Tapi dari Baitul Izzah ke bumi, turunnya berapa tahun? 23. Dan surat yang pertama kali turun Al-Alaq, dan turunnya di Mekah itu yaitu di malam ke-17. Jadi hitungannya itu bukan dari mana tadi itu? Bukan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tapi turunnya itu dari Baitul Izzah ke mana? Ke bumi. Ya. Suratnya 17. Suratnya 17. 17 itu setelah An-Nahl, sebelum Al-Kahfi. 17 setelah 16 sebelum 18. Ya, benar ya? Benar ya? Setelah An-Nahl sebelum apa? Al-Kahfi, namanya Al-Isra. Ayatnya 78. Yuk ikuti saya. Meskipun suara saya tidak seindah suara Imam Masjid At-Taqwa, tapi kita cari berkah Quran. Angkat suaranya, ikuti saya. Tolong cari kata Quran, dan setelah kata Quran ada kata apa, dan tolong nanti cari berapa kali Quran disebut di ayat ini. Ya, berapa kali kata Quran, berapa kali kata Quran, setelah kata Quran ada kata apa. Ya, berapa kali kata Quran, dan setelah kata Quran ada kata apa? Ya, kita cari yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tolong sebutkan berapa kali kata Quran disebut di ayat ini. 2. Setelah kata Quran ada kata fajar.
Apa tadi? Fajar. Nah, fajar itu disebut setelah kata apa tadi? Quran. Kita bahas. Aqimis sholat, tak dirikanlah sholat. Dirikan apa? Sholat. Ya, sini aja deh. Aqimis sholat, tak dirikanlah apa tadi? Sholat. Liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir. Tidak lihat Quran dulu, tidak lihat handphone dulu. Kita diperintahkan Allah untuk menunaikan sholat sejak matahari tergelincir. Begini Bu, tidak lihat handphone dulu Bu. Matahari terbit dari arah timur, tenggelam ke, ini matahari nih, umpama dia terbit dari arah timur, terus sampai dia tegak lurus. Ketika matahari tegak lurus, dia geser sedikit dari tegak lurus, dia geser sedikit, klek, maka menandakan masuknya zuhur. Jadi masuknya zuhur itu dimulai ketika matahari tegak lurus, geser sedikit, klek, menandakan masuknya waktu apa tadi? Ulangi deh. Matahari terbit nih dari arah apa tadi? Zuhur. Lalu dia tegak lurus, kemudian geser sedikit. Nggak bunyi klek Pak. Ini saya salah ngomong. Geser sedikit. Maka menandakan masuknya waktu apa? Berarti kalau begitu matahari tergelincir itu dipahami adalah zuhur. Dirikanlah sholat sejak zuhur, gitu. Dirikanlah sholat sejak apa tadi? Zuhur. Sama-sama Pak. Setelah kata syamsi, ila itu kalau dalam bahasa Arab artinya ke. Ila aina, kemana? Ya, ke. Tapi diterjemahkan di dalam Quran, banyak ulama menerjemahkan yaitu sampai. Sampai itu kalau dalam bahasa Arab namanya hatta. Berarti ila ini bisa berarti sampai. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu dirikanlah sholat zuhur sampai ghosakil laili, gelapnya malam. Gelapnya malam itu bukan awal malam. Awal malam itu maghrib, gelapnya malam itu adalah isya. Maka dirikanlah sholat zuhur sampai isya. Ada enggak sholat yang enggak disebut antara zuhur dengan isya? Jangan ragu. Ada enggak sholat yang enggak disebut antara zuhur dengan isya? Ada, yaitu apa? Asar dan maghrib. Maka tapi kenapa kok nggak disebut asar dan maghrib? Maka banyak ulama tafsir kata asar dan maghrib sudah diwakili dengan kata ila. Apa tadi Sam? Dari situlah misionaris mengatakan sholat yang dikerjakan oleh umat Islam kata mereka cuma 3. Kata mereka apa saja? Zuhur, isya, fajar. Mereka nggak menyebut asar dan apa, tapi Nabi mengerjakan asar maghrib. Berarti kalau begitu Quran ditafsirkan oleh hadis. Maka kata ilah ini mewakili asar maghrib dan kemudian dikerjakan oleh Rasulullah. Makanya hati-hati misionaris menyesatkan anak keturunan kita. Berarti kalau begitu dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Dan sholat 5 waktu yang belum kesebut apa? Subuh. Tapi di ayat ini nggak tertulis kata subuh. Apa ketulisnya? Berarti kalau begitu fajar diartikan subuh. Ternyata penyebutan kata pagi dalam Quran bukan hanya disebut subuh dan fajar, tapi juga disebut falak.
Qul a'udzu birabbil, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Jadi kalau begitu ada yang menyebutnya subuh, ada yang menyebutnya fajar, ada yang menyebutnya apa tadi? Falak. Fajar. Makanya ada orang namanya laki-laki Fajri, Fajarudin, perempuannya Fajriyah. Ya, bisa dipahami semua ya. Nah, berarti kalau begitu, sholat sunnah subuh adalah qobliyah subuh. Benar gak Pak? Qobliyah subuh itu dikerjakan sebelum azan atau sesudah azan? Sesudah azan. Begitu pula sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu dikerjakan setelah azan atau sesudah azan? Setelah azan. Maka sholat sunnah fajar itu disebut juga dengan sholat sunnah qobliyah, dikerjakan setelah azan. Nah, sebelum kata subuh ada kata apa? Ikuti saya. Ila ghosakil laili, bareng-bareng, wa qur'anal fajar, inna qur'anal fajri. Tolong jawab, ada kata apa? Enggak, sebelum kata fajar ada kata apa? Ya Allah, mudahkan jamaah at-taqwa nerima ilmu pagi-pagi ya Allah. Sebelum kata fajar ada kata apa? Quran. Benar gak Bapak? Kenapa digandingkan Quran dan berapa kali? 2 kali. Quran wa Qur'anal fajar, inna Qur'anal fajar. Ke depan dulu yuk pandangannya. Menggandengkan kata Quran dengan fajar oleh Allah, maka banyak pendapat ulama tafsir mengatakan kenapa digandengkan kata Quran dengan fajar, maka disitulah baca Quran yang paling utama adalah setelah fajar atau setelah subuh. Maka kalau begitu tata cara subuh selesai, zikir pagi. Setelah zikir pagi baca Quran. Tapi ada pendapat menyatakan Al-Quran digandeng dengan fajar, maksudnya adalah kalau sholat subuh atau sholat fajar, bacaan Quran baiknya lebih dipanjangkan bacaannya ketimbang sholat-sholat yang lainnya. Bisa dipahami ya? Yuk ulangin yuk sama-sama. Kenapa digandengkan kata Quran sebelum fajar? Yang pertama, ada ulama tafsir menyatakan waktu yang paling utama untuk baca Quran setelah subuh, dan kemudian ketika sholat subuh bacaan Quran baiknya diapakan? Berarti kalau begitu mengawali keseharian kita diawali dengan Quran. Allah. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kapan waktu yang paling utama untuk apa? Baca Quran, maka jawabannya yaitu kapan? Habis apa? Subuh. Dan ketika sholat subuh baiknya bacaannya diapakan? Sini deh, tidak lihat handphone dan Quran yuk. Tapi ada beberapa surat yang khusus baiknya. Baiknya itu bahasa Arabnya afdol. Apa tadi? Afdol. Ya, kalau mempersilakan orang untuk ke depan duduk, kita ngomongnya tafaddol. Bener ya? Makanya ada laki-laki namanya Fadil. Fadil, ada nggak Fadil? Ada. Perempuannya Fadilah, utama. Bisa dipahami semua ya? Sampai mana saya ngomong tadi ya? Bukan. Afdolnya. Sini deh, ke saya yuk. Umumnya kan baca Quran itu setelah apa baiknya?
subuh ini umumnya, tapi ada beberapa surat yang afdolnya enggak subuh. Bisa dipahami nggak nih? Tapi kalau umpama surat ini dibaca setelah subuh juga enggak jadi masalah, tapi afdolnya yaitu baiknya, afdoli baiknya. Kapan Ustaz baiknya? Bukan setelah subuh, baiknya malam. Malam itu dalam Islam mulainya maghrib sampai subuh. Maka sekarang ini udah nggak malam lagi, sekarang namanya sobah, pagi. Makanya malam itu mulainya kapan tadi? Maghrib sampai kapan? Nah, malam itu kalau kita ibadah di malam hari, ke depan dulu ya. Kalau kita apa tadi? Ibadah di malam hari, mendekatkan diri kita kepada ilahi Rabbi, menyebutnya qiyamul lail. Apa tadi? Kalau tahajud artinya tarkul hujud, ninggalin tidur. Tahajud itu artinya apa tadi? Ninggalin tidur. Tahajud itu adalah salah satu solat sunnah. Maka tahajud di malam hari bagian dari qiyamul lail. Maka kalau saya baca Quran di malam hari namanya qiyamul lail. Kalau saya zoom online, pengajian Zoom online, masih ada loh Pak pengajian sekarang Zoom online, maka itu namanya qiyamul lail. Kalau kita berzikir ada pengajian di malam hari, namanya, setiap ibadah yang kita kerjakan di malam hari namanya. Tapi ada jamaah nonton bola di malam hari, bola lail. Allah yang bilang bola lail, semoga panjang umur sehat. Jelas ya semua ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau setiap kegiatan ibadah di malam hari namanya apa tadi? Maghrib sampai jam 10 yang pertama sepertiga, jam 10 sampai jam 1 yang kedua, jam 1 sampai akhir yang ketiga. Dari pembagian malam itu yang paling utama adalah yang paling gede tantangannya. Yang mana? Orang pada asyik sedang, tapi kita bangun tahajud. Makanya kemuliaan seseorang adalah dilihat dari tahajudnya. Syekh Hasan Basri mengatakan, man kasra salatu bilail hasuna wajhuhu bin nahar. Yang sering sholat tahajud malamnya, paginya ininya bersinar nih, mukanya bersinar. Maka saya lihat bapak sebelah kanan, bapak sebelah tengah, dan bapak sebelah kiri, muka bapak ya karena ada lampu ya, makanya apa tadi? Bersinar. Sebenarnya Mak, bersinarnya wajah bukan hanya efek tahajud atau wudhu ya, tapi ini apa nih? Tenang, nyaman, nggak banyak buruk sangka, pikirannya nggak memikirkan kehidupan orang, dirinya tuh memancar ke sini. Masya Allah, insya Allah Bapak, wajah-wajah Bapak sungguh bersinar, dan hati saya memandang Bapak jadi, Allah dia ngomong adem ya. Jadi kapan nih baiknya nih bacanya nih? Kok pagi? Bukan, ini beda lagi nih. Kapan baiknya nih? Malam. Sebentar, sebelum Quran, apa zikir yang paling utama di malam hari Ustadz? Zikir yang paling utama di sepertiga yang terakhir adalah sini yuk, wabil ashari hum yastaghfirun. Dari mana dalilnya Ustaz? Suratnya 51, ayatnya 18. Ciri orang-orang bertakwa yang dijamin surga adalah di penghujung malam menjelang azan subuh, namanya waktu, sini bareng-bareng yuk, ashar. Apa namanya? Atau sahur. Makanya makan malam menjelang makan malam di bulan Ramadan namanya makan apa?
Pak, bukan sahur. Itu mah film sahur sepuh. Ingat nggak film sahur sepuh? Ini apa ini? Sini. Sahur. Pakai H. Apa tadi? Makanya makan sahur paling utama awal, tengah, atau akhir. Maka semalam kita tahajud sebelum ke at-taqwa. Astagfirullah. Apa paling utama? Istri? Lihat ke tangan saya yuk. Dia ke tangan saya. 3. Ada 3 amalan yang membuat Allah menunda untuk menurunkan azab. Ke depan dulu yuk. Ulangi. Ada berapa nih? Pak yang ngerekam, ini jangan saya, Bapak yang ngerekam. Ya Allah, dia ngantuk. Sabar ya Allah, Pak. Ya Allah, semoga yang mengantuk pagi-pagi ini tambah rezekinya ya Allah. Bapak sehat? Semalam begadang semalam. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nggak boleh tidur antara subuh sampai syuruk. Kenapa banyak ulama kalau memang terpaksa harus tidur setelah syuruk? Karena pembagian rezeki itu antara subuh dengan syuruk. Saya ulangi Pak, pembagian rezeki antara apa tadi nih? Ini jam segini nih Allah lagi ngapain nih? Nebar rezeki. Makanya orang tua dulu bilang, kalau tidur pagi-pagi rezeki kepatok. Dia siapa namanya, Dek? Hendrik. Wow, Hendrikun. Bahasa Arab apa artinya nih? Hendrikun. Di kamus kayaknya nggak ada nih. Hendrik. Udah ngaji lagi. Apa yang mana saya ngomong tadi itu ya? Bukan. 3. Ini 3 Mas Hendrik. Jangan 3 saya difoto. Kemudian Ustadz nyoblos nomor 3. Bukan, ini nggak ada kampanye nih. Ya Allah, semoga ya Allah berikan pemimpin yang amanah ya Allah. Ada berapa Ustadz amalannya? 3 yang membuat Allah nggak jadi menurunkan apa tadi? Izan. Hendrik sehat? Ibu sehat semuanya ya? Iza nazartu ila ummari buyuti. Kalau aku melihat hambaku sholatnya berjamaah di masjid, maka kita hadir pagi ini, itulah yang membuat Allah menunda untuk tidak menurunkan azab. Pak, Bu, kalau saya boleh ego nih, orang-orang di luar sana harusnya bersyukur sama kita. Betul ya? Kalau saya boleh sombong nih, wahai bapak-bapak yang pada tidur di luar sana, wahai non-muslim, kalian semua tuh harus bersyukur dengan umat Islam yang subuhnya berjamaah di masjid. Tanpa kalian sadari, sebenarnya kita inilah yang membuat Allah nggak jadi nurunkan azab. Tapi kan nggak boleh begitu. Nanti jadi sombong. Ada nggak? Boleh nggak Allah sombong? Allah boleh apa enggak? Boleh. Al-Mutakabbir. Ustadz, ada enggak ustadz yang sombong? Yang mana orangnya? Itu saya dong. Aduh ya Allah, berapa nih sekarang nih? Gitu Hendrik. Jadi kalau kita tidur tuh rezeki. Sekarang yang keberapa nih? Yang kedua yang membuat Allah enggak jadi turunkan apa tadi nih? Apa itu Ustaz? Al-mutahabbina fiyya. 2 orang bersahabat karena Allah. Bapak ibu punya temen, dia bersahabat sama kita Bu, udah lama, saling mengingatkan karena Allah. Itulah yang membuat Allah nggak jadi nurunkan azab. Dan 2 orang bersahabat CS banget saling ngingetin. Zaman sekarang nyebutnya, inilah dalil besti. Ternyata besti karena Allah. Itulah yang membuat Allah nggak jadi nurunkan apa? Berapa tuh? 2 kurang berapa?
Yang terakhir yang membuat Allah nggak jadi nurunkan azab apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang habis tahajud menjelang subuh selalu. Jadi kalau begitu istighfar adalah zikir paling utama di penghujung malam, dan itu yang membuat Allah tidak jadi menurunkan azab. Apa amalan di malam hari Ustadz? Melebar sono sini. Di sini yuk. Nih Pak. Nih yang ini. Hadisnya riwayat Baihaqi. Kelihatan gak nih Pak? Bu, kelihatan gak? Enggak, maksud saya tulisannya ada apa kagak? Yuk sama-sama bareng-bareng. Umumnya baca Quran kapan paling utama? Umumnya habis subuh. Benar apa enggak tadi itu? Ya, tapi kok di sini kok nggak habis subuh? Kapan nih? Yuk sama-sama angkat suaranya. Nabi bersabda bareng-bareng ya. Ikuti saya. Man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin. Barang siapa yang baca Al-Quran suratnya surat Al-Waqi'ah, bacanya kulla setiap lailah. Apa artinya lailah? Malam. Makanya ada wanita perempuan namanya Laila Majnun. Nur Laila Majnun. Bapak sehat semuanya. Barang siapa yang baca Al-Quran suratnya surat apa? Al-Waqi'ah itu dalam Al-Quran nomor urutnya 56, setelah Ar-Rahman sebelum Al-Hadid, setelah 55 sebelum 57. Bener nggak? Nomor berapa tadi surat tadi? 56. Baiknya dibaca setiap malam. Jadi kalau begitu saya tanya, baca Al-Waqi'ah habis maghrib boleh nggak? Karena maghrib sudah masuk. Apa janjinya Allah? Apa janjinya Rasul? Inna wa'dakal haq. Janjinya engkau pasti benar. Allah itu kalau janji pasti benar. Nabi Muhammad kalau janji pasti benar. Benar apa enggak? Ustadz? Jangan nggak enak dong, biasa aja. Ada nggak Ustadz yang janji datang tiba-tiba nggak datang? Yang mana dia orangnya? Makanya kalau janjinya Allah pasti apa dia? Pak, kalau Allah menjanjikan akan ada kiamat, pasti. Kalau Allah menjanjikan akan ada surga dan neraka, pasti. Kalau Allah menjanjikan manusia kumpul di padang mahsyar, pasti. Kalau Ustadz enggak jamin lagi. Ya, jadi kalau begitu apa janjinya Allah dan Rasulnya kalau baca surat bacanya malam? Apa janjinya? Lam yaftakir, maka dirinya Allah jauhkan dari kemiskinan. Ulangi, maka dirinya Allah jauhkan dari apa tadi? Kemiskinan. Miskin itu ada dua, miskin harta dan miskin hati. Yuk sama-sama ya dihafalin. Miskin itu ada berapa tadi? Dua. Yang pertama miskin harta dan yang kedua miskin. Berapa banyak orang kaya hatinya enggak tenang? Ya. Tapi berapa banyak orang miskinnya aji, baba aji, orang-orang senior, tapi kok hatinya tenang. Ternyata salah satu solusinya dari sekian solusi, dia ngamalin tiap malam apa? Waqi'ah. Pilih mana Pak, Bu? Kaya nggak tenang, miskin tenang. Kalau anak kecil tadi polos, saya dengar wallahi dah. Dia ngomong miskin tenang, kalau bapak udah pinter. Makanya jawabannya kaya tenang. Makanya enakan terus sama anak-anak. Ya bareng-bareng ya. Jadi kalau gitu apa Ustadz? Berarti kalau begitu mulai saat ini Al-Waqi'ah itu menjauhkan kemiskinan
baik miskin harta. Maka orang yang baca Al-Waqiah, fadilahnya Allah berikan juga fadilahnya, nambah rezeki, badan, hati jadi apa? Tenang. Tapi baiknya bacanya, apabila Bapak baca hadis rawahu Imam Ahmad, kok ada yang mengatakan bacanya nggak malam pagi, maka nggak ada pertentangan. Ulama mensyarah atau menjelaskan, kalau malam nggak sempat baca, maka bacalah kapan. Tapi yang saya dapatkan dalam hadis rawahu Imam Baihaqi, bacanya baiknya kapan? Kapan? Malam. Semakin sering baca, insya Allah semakin sering apa? Jadi apa? Hafal. Ke depan semuanya pandangan, fokus semuanya. Surat Al-Waqiah itu berapa jumlah ayatnya? 96. You know 96? Ya itu berapa? 90. Surat Al-Waqiah itu jumlahnya 96. Ikuti saya yuk. Ya Allah, saya digentar sama ibu-ibu. 90 berapa tadi? Ikuti saya. Hadisnya Imam Ahmad. Nomor hadisnya 6468. Yang ini. Bareng-bareng ya. Tadi Al-Waqiah berapa jumlahnya tadi? 96. Sama-sama. Man qara'a bimi'atin ayatin. Sini sebentar, saya lupa nih. Saya pernah nyampaikan Pak beberapa waktu yang lalu, ada tamu dari BSD ke rumah saya di Cipete. Dia pernah sholat sunnah dari habis Isya sampai azan subuh, kurang lebih 8 jam. Kalau dihitung dari waktu subuh jam 4:05 dan isyaknya jam 7, berarti kurang lebih 9 jam. Dan dia kerjakan setiap selesai 2 rakaat salam. Dan dia hitung, wallahi saya bilang ini ucapan dia, total jumlah rakaatnya dari habis subuh sampai dari habis isya sampai azan subuh 250 rakaat. Masya Allah. Berapa tadi? Saya tanya, baik atau buruk? Enggak, baik atau buruk? Ada 3 orang mendatangi Nabi, rumah istri-istri Nabi. Setelah diberitahu bagaimana ibadah istri-istri Nabi, 3 orang ini merasa ibadahnya kurang. Maka yang pertama berjanji enggak tidur, sholat sunnah sepanjang malam. Kedua berjanji puasa sunnah tiap hari. Ketiga berjanji enggak mau nikah. Pelan-pelan yuk. Pertama berjanji sholat sunnah sepanjang malam, begadang semalaman. Yang kedua berjanji. Maka kalau mau puasa Rojab silakan, tapi jangan sebulan penuh. Nabi mengatakan kepada Mujibah Al-Bahili, sum fil hurum watruk, silakan puasa di bulan haram. Rojab itu bulan haram, tapi jangan. Nabi puasa sebulan penuh hanya di bulan. Maka orang yang puasa sunnah tiap hari, orang yang nggak tidur begadang sholat sunnah, puasa sunnah tiap hari, dan ketiga nggak mau apa? Pak, nggak mau nikah. 3 orang ini nggak disukai oleh Nabi. Maka kalau saya ada yang tanya, bagaimana Ustadz Hasim, boleh nggak sholat sunnah sepanjang malam, nggak tidur begadang? Tidak baik, nggak boleh. Bisa dipahami ya? Ibadah pakai apa nih? Ilmu, akal, logika, ilmu. Apa tadi? Apa yang terjadi Ustadz? Pandangan ke depan yuk. Salah satu istri Nabi namanya Juwairiyah. Bukan Juhairiyah, Juwairiyah. Siapa tadi? Juhairiyah juga ada. Kalau di Cipete, Juhairiyah itu panggilannya. Kok tahu sih ibu? Beliau penjual nasi uduk di Jalan Pelamboyan. Makanya paling terkenal nasi uduk Pelamboyan Empok. Salah seorang istrinya Nabi Muhammad namanya Juwairiyah. Apa yang terjadi Ustadz? Sini ya, ke depan dulu ya. Beliau lagi zikir habis subuh. Nah, habis subuh beliau zikir. Sini yuk. Nabi keluar dari masjid.
Nabi keluar dari rumahnya beliau lagi apa nih? Zikir. Istri beliau lagi apa nih? Zikir. Nabi pulang dari masjid, istrinya juga lagi apa? Nabi enggak pulang dari masjid selesai subuh kecuali setelah syuruk. Setelah apa tadi? Syuruk itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin duha, di awal waktu. Saya ulangi, syuruk itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin ulama Saudi, syuruk adalah duha. Tapi di apakan tadi? Di apa tadi? Di awal waktu. Kalau dikerjakannya di masjid dan kitanya habis subuh di masjid, maka pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Tapi tetap aja lebih gede pahala haji ke tanah suci. Jadi jangan ngapain haji, subuh aja di masjid agak pulang-pulang, tetap aja lebih gede pahala haji. Nabi mengatakan begitu biar kita termotivasi. Nabi pulang dari mana tadi tuh? Masjid, istrinya masih apa? Kalau umpama subuh jam 4:30 syuruknya jam 6 kurang 10, berarti kurang lebih 1 jam setengah itu istri beliau lagi ngapain? Nabi bersabda kepada istrinya, aku akan tunjukkan kepada engkau zikir ringan, kalau ditimbang pahalanya lebih berat ketimbang zikirmu sejam setengah yang tadi itu. Bisa dipahami nggak semua? Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Tolong dong dihitung berapa menit saya zikir ini. Saya ulangi, hitung. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Berapa detik? Ya udah gini, sampai 1 menit enggak? Tapi bisa mengalahkan zikirnya yang tadi. Makanya ibadah pakai apa tadi? Ilmu. Berarti kalau begitu, kalau nggak tahu nih bahaya. Begitu pula di sini. Ada nggak Ustadz orang yang sholat sunnah sepanjang malam? Yang tamu saya pernah mencoba berapa tadi? Berapa tadi? Ada 3 amalan kalau dikerjakan sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. 1, subuhnya bermasjid atau musola sama ya. Setiap dikumandangkan azan 5 waktu itu kita diperintahkan datang, masuk hitungannya. Kedua, yang nilai kandungan pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam, qiyamul lailnya atau tarawihnya sama imam sampai selesai. Makanya nanti semoga panjang umur sehat. Kalau imamnya sampai witir, ikuti. Ya, ikuti witir. Kenapa? Biar nyari fadilah sholat sunnah sepanjang. Ibu saya tinggal di Cepete, Pak. Di Cepete itu tarawihnya enggak 8, tapi 20. Sama witir 3. Jadi berapa? Tetangga-tetangga jamaah 8, imam baru 8, setengah masjid udah pada bubar. Daerah mana nih? Saya tanya, sholat sunat tarawihnya sah apa enggak? Jangan ragu dong, sah apa enggak? Tapi teruskan, iya tapinya apa? Tapi tidak dapat fadilah sholat sunat sepanjang malam karena enggak sama sampai selesai. Makanya ibadah aja harus sabar. Makanya entar tarawih sabar. Tarawih bacaannya panjang-panjang imamnya. Ketiga, amalan yang nilai pahalanya sama dengan apa tadi? Sholat sunnah. Apa Ustadz? Bareng-bareng yuk. Man qara'a bimi'atin ayatin fi lailatin. Barang siapa yang baca Al-Quran 100 ayat dalam semalam. Saya ulangi. Barang siapa yang baca Al-Quran 100 ayat dalam semalam,
Apa yang terjadi? Nabi mengatakan kutibalahu kunutul lailah, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 200. Maka semalam, maka ntar malam kita baca 100 ayat mulai dari maghrib, baik itu sholat maupun di luar sholat, jumlahnya 100 ayat. Bapak dan ibu seperti sholat sunnah dari habis isya nggak tidur sampai subuh. Saya tanya, Al-Waqiah berapa? Sisa berapa lagi? 2. Sisa berapa lagi? Pak, 96 tambah 2 baru 98. Tambah 2 lagi jadi berapa lagi? Sini ke tangan saya. Sini yuk ke tangan saya. Maghrib 3 rakaat. Bener enggak? Isya berapa rakaat? 4 jadi berapa? Setiap rakaat wajib baca Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 kali 7 49, maka 96 tambah 49 berapa tuh? Handphone ketinggalan di mobil. 96 tambah 49, Pak As'ad berapa tuh? 96 tambah berapa tadi? 100 45. Bener ya? 145 benar apa enggak? Berarti kalau begitu hanya dengan Al-Waqiah, maghribnya kita baca Fatihah 3 kali, isyanya baca Fatihah, maka sudah seperti sholat sunnah sepanjang malam. Allah, cerdas dalam beramal. Bareng-bareng yuk, cerdas dalam Ada lagi nggak Ustadz amalan selain Al-Waqiah di malam hari? Ada. Apa itu? Sini nih hadisnya muttafaqun alaih. Yuk sama-sama. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah. Syuruk udah ya? Terusin nggak? Nggak, ini harus sepakat dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau terusin atau sarapan? Sarapan ada kan? Barang siapa yang baca Al-Quran 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah 2. Kalau mau baca 3-nya boleh nggak Ustaz? 284-nya 284-nya boleh. Dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihil fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Terus sampai berikutnya la yukallifullahu nafsan, sampai terusnya baca 2 ayat. Tapi kalau di hadis ini 2 ayat Pak, 285 dan ayat 28. Kapan bacanya? Kapan bacanya? Malam. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Kafatahu, maka dirinya Allah lindungi, juga Allah cukupi. Allah, santet sihir itu biasanya kejahatan dikerjakan kapan? Makanya amalin ini. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasikin. Hati-hati sama kejahatan malam. Sudah tertulis dalam Quran suratnya Al-Falaq ayat ketiga. Minta perlindunganlah kepada Allah dari kejahatan apa tadi? Malam. Caranya malam baca, bukan yang ini tadi. Ya Al-Waqiah nyambung sama ini. Kapan baiknya Ustadz? Terakhir dari saya, Bapak mau sarapan? Terakhir dari saya. Kalau saya boleh mengusulkan Pak, bacanya kalau saya boleh nyarankan antara maghrib sampai isya. Tolong jawab dong, ada nggak jamaah Masjid At-Taqwa habis maghrib nggak pulang di masjid?
Masya Allah. Pak Suyatno ya? Pak Edi. Masya Allah. Habis maghrib nggak pulang? Ada lagi selain beliau? Banyak. Kebanyakan muda apa tua? Ya wajar. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya. Gini Pak, sini nih. Kita harus belajar ya, hidup ini jangan ambekan. Jangan ketersinggungan. Dan itu kalau kita nggak belajar sampai tua Pak, dikit-dikit ambekan, tersinggungan, baperan, pada akhirnya buruk sangka, gitu ya. Karena belum tentu yang kita anggap orangnya begitu, padahal begitu. Bisa jadi. Terakhir dari saya, sini yuk Bu, Pak. Ada 3 amalan penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat. Ada berapa nih? 3. Amalkan 3 ini, dosa kita diampuni, derajat diangkat. Apa saja Ustaz 3 ini? Al-wudu alal makari, Sahih Muslim. Wudu di saat nggak nyenengin, wudu di saat nggak nyaman, ke puncak macet, tiba di sono jam 10 malam di Masjid At-Ta'awun, kita mampir pengen sholat isya, ya Allah Pak, di puncak pas kita buka keran, keluar tuh air, ngambil air wudhu, terasa tanpa disadari menghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat. Yang kedua, amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat-derajat, kasratul khuta ila masajid, kakinya sering ke masjid. Maka kaki yang Bapak langkahkan dari rumah ke sini dan pulang, maka tanpa disadari dosa-dosa diampuni, derajat diangkat. Dan yang paling jauh rumahnya, maka semakin banyak dosa-dosa dan derajatnya pun diangkat. Maka yang pagi ini paling jauh insya Allah dari naik mobil. Bapak jangan begitulah sama saya. Bayangin Pak, dari Cipete ke jalan kaki. Tadi ada berapa tadi? Baru 2 ya. Pertama, wudhu di saat nggak nyaman. Kedua, tadi saya ngobrol dengan Bapak yang di samping Pak. Pak Joko, ada inner beauty, kebaikan-kebaikan, ramah. Bahkan buku saya di situ tuh beliau yang ngambilin. Nggak enak saya, orang tua bawa ini saya. Mas. Sekarang yang keberapa nih? Kalau kita ngamalin yang 3 ini sama Pak, dosa diampuni, derajat diangkat. Apa Ustadz? Intizarus sholat ba'da sholat, nungguin sholat setelah sholat. Ulangi. Jangan nungguin, bahasa Betawi Cipete, menunggu. Tadi saya ngomong apa tadi? Menunggu sholat setelah, menunggu sholat isya setelah. Maka Bapak nggak pulang entar malam, nunggu isya di sini, tanpa Bapak sadari berguguran dosa-dosa, diangkat derajat-derajat. Baca dah yang kita pelajari sekarang nih, Waqiah. Tambah lagi dah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu juga Pak, isya belum selesai. Maksud saya belum udah selesai, belum masuk isya. Ada lagi nggak Ustadz amalan malam selain itu? Ada. To be continue. Sini semuanya, tutup. Tiba-tiba Bapak lagi nungguin isya entar malam, setelah maghrib lagi baca Waqiah, mati. Maka matinya dalam Islam namanya sini ribatun. Ro, baknya panjang, to. Apa tadi? Lagi nunggu isya di masjid baca Waqiah, tiba-tiba apa? Tak. Apa dia? Mangga. Namanya apa? Makanya nunggu isya, diampunin dosanya, diangkat derajatnya. Meninggalnya lagi nunggu isya setelah maghrib, ribat. Syaratnya nungguin isyanya di masjid, enggak ngopi, enggak ngerokok, ada enggak ngobrol,
Ada nggak yang nungguin isya sambil ngopi, merokok? Ada nggak begitu? Nggak masuk ini. Apa itu ribat, Ustadz? Apa itu ribat? Ribat adalah dianya udah meninggal di kuburan, tapi pahala menunggu isya terus mengalir sampai hari kiamat. Maka meninggalnya syahid. Mau nggak Pak meninggal entar malam syahid atau entar-entaran nggak jelas? Yuk, semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat menghidupkan masjid, apalagi menjelang Ramadan. Ya, semoga umur kita panjang dan sehat, semoga diberkahi usia kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma arfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad